Battle Through the Heavens God. Episode 2061. Gulir terlarang. Pelangi yang menyedihkan di surga. Saat suara awan obat turun, suara orang yang tak terhitung jumlahnya di arena tiba-tiba menjadi sangat keras dan berisik, seperti gelombang badai, mengejutkan hati dan jiwa banyak orang. Untuk beberapa kekuatan biasa di atas benua Douyun, gulungan seni abadi mungkin menjadi harta karun gerbang kota mereka. Bagi ras kuno, seni abadi tingkat kecil, menengah, dan besar adalah warisan-warisan mereka. 1. Adapun gulungan terlarang, saya khawatir bahkan ras kuno, setiap klan hanya memiliki satu gulungan, dan murid dalam klan mungkin tidak dapat berkultivasi dengan sukses. Saya khawatir hanya bangsawan klan yang dapat mengolahnya. Seni terlarang. Gulir. Mulut Xiaoyan menjadi kering, dia perlahan menjilat sudut mulutnya, dan berkata sedikit tersentak. Mengenai konsep seni terlarang, Xiaoyan masih bertahan pada seni terlarang yang dilakukan oleh iblis cahaya di Li Sol Domain. Cara-cara tersebut bisa dikatakan benar-benar menggemparkan dunia, dan Xiaoyan merasa penggunaan gulungan seni terlarang lebih baik daripada penggunaan seni terlarang. Seni abadi terlalu sulit dan rumit, tetapi sebaliknya, kekuatan gulungan keterampilan bertarung dari seni surgawi tidak dapat dibandingkan dengan seni terlarang. Seni abadi dan seni terlarang pada dasarnya adalah dua tingkat. Setelah perubahan kualitatif, perubahan kuantitatif tidak berada pada level yang sama. Menurut pemahaman Xiaoyan, setelah gulir teknik Dou teknik abadi adalah gulir teknik Dou teknik terlarang, dan kemudian merupakan level tertinggi dari peringkat dewa. Teknik abadi dan teknik terlarang tidak bisa memiliki peringkat yang sama-sama sekali, dan saya tidak tahu perbedaan antara 1000 dunia besar. Mengapa otoritas di tengah menyandingkan dua kekuatan yang sangat berbeda? Mungkinkah mereka salah mengartikan teknik terlarang? Bagaimanapun juga, seni terlarang dan seni abadi yang dirumorkan di dunia 1000 besar pada umumnya memiliki urutan yang sama, dan ini tidak diragukan lagi salah. Kekuatan seni terlarang tidak sebanding dengan seni abadi. Kecuali ada beberapa seni abadi tingkat atas, seni terlarang adalah peringkat yang mendekati puncak dunia dakian. Di bawah teknik terlarang, segala sesuatu dilahirkan dan mati. Bahkan fusi api suci Broter Xiaoyan lebih lemah dari teknik terlarang. Suner mau tidak mau berbicara perlahan kepada Xiaoyan, rupanya Gu Yuan dan Suner telah mengungkapkannya sebelumnya. Teknik terlarang di antara orang dahulu, tapi Suner tidak punya waktu untuk mempraktikannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa Gu Yuan pasti telah mengembangkan teknik terlarang. Selain kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8 untuk menyentuh reinkarnasi, klan kuno memang bisa dianggap sebagai ras terbesar kedua di antara 8 klan kuno. Nah, nilai benda ini sudah mencapai titik yang sulit diukur, mari kita lihat. Xiaoyan tidak serakah, Suner dan dirinya sendiri telah mendapatkan sesuatu, dan tentu saja mereka tidak perlu merogoh kocek semua kekayaan mereka, dan Xiaoyan tahu bahwa kekuatan gulungan terlarang ini pasti akan menjadi objek penjarahan saat ini, lelang. Namun, meski Xiaoyan mengatakan bahwa lelang berikutnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan, masih ada sedikit harapan di hatinya. Nilai item lelang keempat ini begitu mengagetkan, lalu item lelang terakhirnya akan menjadi apa? Memukau. Xiaoyan saat ini memiliki sepertiga bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil reinkarnasi. Dengan tambahan Nether Flame Python yang dibeli oleh Suner, dia mungkin dapat mengembangkan semangat juangnya dengan cepat, dan kekuatan tempur Xiaoyan akan meroket pada saat itu. Gulungan terlarang. Suara Yao Yun turun, termasuk para lelaki tua dari 5 klan kuno, tubuh mereka tiba-tiba menegang, dan mereka berkata serempak. Mereka sudah tua dan kekuatannya sulit ditingkatkan. Mereka hanya bisa bekerja keras di tempat lain. Keterampilan bertarung, tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Namun, bagi mereka, teknik keabadian biasa tidak ada nilainya, dan setidaknya teknik keabadian tingkat menengah atau bahkan surgawi sangatlah menarik. Namun, gulungan teknik terlarang berbeda. Jika mereka dapat mengendalikan teknik terlarang, mereka cukup mengandalkan kekuatan petarung abadi bintang 8 di tahap akhir, dan mereka akan mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik lengkap dari petarung abadi bintang 8. Inilah kekuatan seni terlarang. Gulungan teknik terlarang di 1000 dunia besar dan teknik terlarang di tahta suci adalah dua hal. Apa yang disebut teknik terlarang di 1000 dunia besar adalah beberapa teknik pertarungan penghancur massal,
dan teknik terlarang tahta suci muncul melalui kekuatan cahaya dengan melantunkan mantra sebagai pembawa. Hakikat keduanya berbeda. Namun secara umum, apapun jenis teknik terlarangnya, kekuatan teknik terlarang berasal dari kekuatan perapal mantra. Pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 7 yang menggunakan teknik terlarang sudah cukup untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 8, asalkan ada waktu untuk melakukan teknik terlarang. Sepertinya pada lelang ini, kami benar-benar melakukan hal yang benar. Pada saat ini, murid monster tua Sensi menjadi serius, dan daya tarik gulungan terlarang telah membuatnya melepaskan prasangka buruknya terhadap ras kuno untuk sementara. Mengetahui bahwa begitu mereka mendapatkan gulungan seni terlarang, saya khawatir status mereka di Sekte Siyue akan meningkat sebagai hasilnya. Sen tua, benda ini. Sen Hong dan dua orang di samping juga berbisik. Kamu harus mendapatkannya, berapapun harganya. Sensi berkata dengan ekspresi muram, arti kata-katanya sangat jelas. Selain itu, tidak hanya mereka, tetapi juga 5 klan kuno dan beberapa pikiran kuat dengan hantu, hati mereka menjadi panas. Pelangi yang menyedihkan di surga, ini adalah teknik serangan air terlarang. Setelah digunakan, ribuan mil wilayah dan puluhan ribu mil daratan akan langsung lenyap, dan tingkat kematiannya sangat mengerikan. Jika Anda berhasil dalam pelelangan, dengan kekuatan dan kejutan mereka, niscaya Anda akan menjadi pesaing ras super berikutnya. Saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang identitas ras super tersebut, bukan? Melihat keributan akibat kehadiran tersebut, Yao Yun melanjutkan. Membuka mulutnya, mengejutkan pikiran semua orang yang belum tenang. Balapan super. Mendengar perkataan Yao Yun, penonton pun meledak. Weng berdengung. Gelombang air cian tiba-tiba muncul, dan segera menyelimuti seluruh platform lelang, lapisan nafas tebal dan berat mengalir ke arah wajah. Bahkan beberapa dewa pertarungan bintang 7 berkekuatan rendah, www.metelnovel.com, rasa pusing muncul. Apakah gulungan cian dalam gelombang air cian di meja lelang disebut teknik terlarang? Dengan munculnya gulungan teknik terlarang, napas hampir 10.000 orang sedikit menggeliat, dan rasa panas di tubuh tidak dapat lagi ditahan. Ledakan. Setelah sekejap mata, gelombang air cian itu seperti rantai, mengunci seluruh meja lelang. Untuk sementara waktu, kekosongan di atas meja lelang langsung dipenjara. Kecuali Samsara menembak, jika tidak, tingkat pertahanan ini, tidak ada yang bisa menembus. Anda tidak perlu panik, ini hanya cara kecil yang dilakukan keluarga Yao kami untuk menjamin keamanan barang lelang. Yao Yun tersenyum saat melihat rantai 10 lapis di sekitar gulungan cian terikat erat. Pada gulungan cian, sentuhan cahaya pelangi yang lembut bagaikan istana yang megah dan sakral, mekar dengan kemegahan tiada akhir dan nafas yang megah. Kekuatan semacam itu memang lebih unggul dari segala sesuatu di dunia. Saya khawatir begitu teknik terlarang ini datang ke sini, seluruh benua Douyun akan hancur total oleh kekuatan penghancurnya. Kali ini, penontonnya mendidih, mata mereka menjadi panas, dan muncul panas yang tak terkatakan. Episode 2062. Bagus. Bahkan dengan lapisan perlindungan, semua orang dengan jelas merasakan paksaan tanpa akhir yang terkandung dalam gulungan terlarang ini. Tidak diragukan lagi, semuanya dapat mencapai transformasi nyata dan melompat ke gerbang naga. Saudara Xiaoyan, ayo kita coba. Suner mengatupkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, jika hal mengerikan seperti itu jatuh ke tangan Xiaoyan, aku khawatir itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di bawah samsara. Tidak. Kekuatan gulungan terlarang ini sangat menarik, tapi harga lelangnya mungkin akan lebih tinggi dari langit. Kami telah memperoleh sesuatu dari lelang ini, dan kami tidak bisa melepaskan kehancuran keluarga kami demi sebuah keterampilan bertarung. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyan tersenyum sambil membelai 3.000 sutra biru milik Sun. Baiklah. Mendengar Xiaoyan berkata, Suner tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, dengan kualifikasi dan latar belakang patriark baru dari klan kuno, dia memang memiliki kualifikasi untuk menawar dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa yang kuno klan akan terpengaruh oleh klan kuno setelahnya. Banyak tetua yang menunjuk dan menunjuk, jadi Xiaoyan tentu saja tidak akan mempersulit Suner. Gulungan seni terlarang, pelelangan pelangi sedih surga, dimulai sekarang.
Itu masih aturan lama yang sama. Pengingat, meskipun ini atribut air, masih mungkin untuk dibudidayakan apakah itu air. Perbedaan atribut hanya untuk hubungan pengekangan dalam teknik terlarang, jadi semua orang bisa membelinya dengan percaya diri. Jika ada masalah dengan gulungan teknik terlarang, klan obat kami akan bertanggung jawab penuh. Waktunya sudah tiba untuk menonton, dan suasana di aula lelang telah mencapai puncaknya, lanjut Yaoyun. Sebagai Master Paviliun Xia Yun Huang, paviliun saya bersedia menukar sepotong besi hitam berumur 10.000 tahun dengan benda ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berdiri tepat di belakang Xiao Yan dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Besi hitam laut dalam 10.000 tahun. Benda ini ada puluhan ribu meter di bawah laut dalam, di mana tingkat bahayanya sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat pertama. Sisi, melihat pria parubaya itu berbicara, fokus kehadiran langsungnya juga berpindah ke arahnya. Paviliun Yun Huang juga mirip dengan Sekte Si Yue, dan statusnya hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan teratas ras kuno. Suner cemberut. Batu induk kuning yang misterius. Pada saat ini, Penatua Lei Qianren, orang kuat dari klan Guntur, berdiri dan mengangkat tangannya pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan dari ras kuno, ia sangat berani begitu ditembak. Batu induk Xuan Huang, ini adalah harta Qi yang digunakan oleh beberapa orang kuat untuk melunakkan daging. Jejak Xuan Huang Qi sangat sulit ditemukan di hari kerja, belum lagi sumber Xuan Huang Qi, batu induk Xuan Huang. Sepertinya Lei Qianren dari klan Lei bertekad untuk memasukkan benda ini ke dalam sakunya. Bisikan terdengar, tapi kebanyakan dari mereka hanya bisa memilih untuk melihat ke atas. Dalam hal olahraga, memiliki chip penawaran saja tidak cukup. Harus ada kekuatan yang cukup, jika tidak maka akan merugikan diri sendiri. Haha, reputasi Lei Qianren seperti guntur, tapi klan Yanku juga menyukainya. Petik 2. Petik 2. Serangkaian chip dan barang lelang yang mengejutkan muncul satu demi satu, menjadikan tempat ini sebagai pertemuan penilaian harta karun untuk sementara waktu, dan jelas tidak ada jejak lelang. Karena kalian semua sangat anggun, kenapa tidak ambil saja chip penawaran dan masuk ke gerbang cahaya di sekitarmu dan tunjukkan pada lelaki tua itu. Setelah beberapa menit, lelaki tua itu akan bekerja sama dengan yang lebih tua paviliun untuk memberikan pemenang akhir, yang akan mempercepat pelelangan. Dalam suasana ramai dan riuh di lapangan, Yao Xuanyi berkata, tentunya jika ratusan suara ini dilaporkan oleh satu orang, saya khawatir harus pergi ke tahun monyet dan bulan kuda. Oke, mendengarkan pembukaan Yao Xuanyi, banyak orang berkuasa merespons satu demi satu. Seseorang melompat ke dalamnya, dan seluruh ruang lelang menjadi sunyi, untuk membaca. Orang-orang yang tersisa jelas tidak memiliki kualifikasi untuk menawar dengan ras kuno, tetapi mereka juga ingin melihat lebih dekat item lelang terakhir, jadi mereka tetap di sini. Apakah kamu Xiao Yan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Suner duduk di kursi mereka. Generasi muda dan orang tua dari 5 klan kuno di sekitarnya menghilang pada saat yang sama, hanya menyisakan sosok cantik, perlahan menghadap Xiao Yan datang. Ada apa denganku? Xiao Yan bingung, dia tidak ingat apa yang harus dia lakukan dengan wanita ras roh ini. Melihat ini, Suner juga menatap Xiao Yan dengan wajah kecil. Halo, namaku Ling Zixi. Wanita Qianying mengabaikan Suner dan berbicara langsung kepada Xiao Yan. Tangan rampingnya bersinar dengan tetesan air hujan putih seperti embun bunga, dan dia tersenyum manis pada Xiao Yan. Halo, Xiao Suner. Sebelum Xiao Yan bisa bergerak, Suner berdiri. Senyuman malu namun sopan menyertai senyuman itu, dan kedua telapak tangan perlahan saling bertautan. Menurutku kekuatanmu tidak buruk, ditambah suku lain cukup memusuhimu, tapi di festival klan pengobatan, kita mungkin bisa bekerja sama. Setelah berbicara, dia langsung kembali ke tempat duduknya. Pria yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para tetua dari 5 klan kuno ditambah generasi muda di belakang mereka harus segera menjadi lawan sebenarnya dari upacara akbar saudara Xiao Yan. Jangan meremehkan mereka. Meskipun kekuatan mereka berada pada tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, dan bahkan teknologi pemurnian membuat banyak orang takut pada mereka. Suner mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik, Nyonya istri.
Saat Xiao Yan mendengar ini, dia tersenyum santai. Dengan keberadaan tulang punggung Suner, Xiao Yan merasa jauh lebih rileks. Hai, dengan suara, seluruh aula lelang menjadi gelisah, dan segera banyak pembangkit tenaga listrik yang baru saja masuk ke dalamnya juga kembali ke aula lelang satu demi satu. Kali ini, pelelangan gulungan seni terlarang sudah membuahkan hasil. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tepat setelah kembali ke sini, semua tokoh yang berpartisipasi dalam pelelangan mau tidak mau menantikannya. Mereka telah memberi Yao Xuanyi semua chip yang bisa mereka hasilkan untuk dinilai, dan hasil akhirnya akan segera terungkap. Semuanya, jangan tidak sabar, tunggu Paviliun Penatua memutuskan penawar yang paling cocok. Melihat suasana heboh di tempat tersebut, kata Yao Yun, www.metelnovel.com, berderit. Dengan suara, platform lelang menggeliat di kehampaan, dan sosok Yao Xuanyi juga muncul. Setelah keputusan berulang kali dari Paviliun Penatua kami, pemenang terakhir dari gulungan teknik terlarang ini adalah leluhur klan Yan, Yan Yun. Senyuman perlahan muncul, dan seluruh aula lelang tiba-tiba mendidih. Bajingan tua ini sebenarnya memilih harta karun klan Yan pada akhirnya. Untuk membina generasi muda dalam pengobatan, saya khawatir diperlukan beberapa harta unik dari klan Yan. Untuk sementara waktu, orang kuat lainnya hanya bisa mengucapkan beberapa kata marah, dan kemudian nafas mereda. Lagi pula, ras kuno klan Yan kuat, mereka tidak memiliki macan tutul berhati beruang yang berani melakukan kesalahan. Haha, terima kasih teman lama Yao Xuanyi. Leluhur Yan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata langsung. Oke, lelang item lelang keempat sudah selesai. Apakah sudah waktunya untuk menawar final lelang ini? Tiba-tiba, suara Yao Yun memobilisasi suara banyak orang kuat yang hadir. Apa item lelang terakhir ini? Episode 2063. Lelang berikutnya adalah item terakhir dari lelang ini, dan ini juga merupakan sorotan sesungguhnya. Saat Yao Yun membuka mulutnya, fluktuasi panas dari orang-orang kuat yang hadir di gulungan terlarang mulai mereda. Diam-diam menunggu kemunculan item terakhir. Namun meski ini adalah base camp klan obat, masih ada beberapa oknum penawar yang mengincar 4 item lelang pertama. Setelah lelang selesai, setelah penawar keluar dari lelang, saya khawatir akan ada tindakan. Bagaimanapun, demi bayi, ada baiknya mengambil risiko besar. Ada semua penguasa yang berkuasa di ruangan itu. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak tentang detail finalnya. Silakan baca. Pada saat ini, lusinan bayangan hitam muncul di panggung lelang, dan kekuatan ruang yang melonjak muncul darinya, dan langsung memenjarakan dan menyegel seluruh meja lelang, membuat hati banyak orang kuat yang hadir menjadi aneh. Harta macam apa pertempuran semacam ini? Pada saat yang sama, lantai meja lelang tiba-tiba runtuh, dan sebuah benda raksasa dengan warna putih menggigil muncul perlahan di bawah kabut. Sungguh kekuatan es yang menakutkan. Gambaran lengkap finalnya belum terungkap. Udara putih dingin saja membuat orang-orang kuat di tempat kejadian mengeluarkan keringat dingin, jadi suhu levelnya jelas tidak kurang dari beberapa. Aura yang dilepaskan oleh kekuatan atribut es dari Eight Star Fighting Immortal. Apa yang dilindungi oleh kekuatan ini? Di tanah meja lelang yang runtuh, aliran udara dingin berwarna putih membentuk kerucut es. Kerucut es itu sangat tajam dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan auranya bahkan lebih kuat dari gulungan terlarang tadi. Melihat ke bawah pemecah es, cahaya perak menyelimutinya. Itu adalah benda aneh berbentuk huruf U. Seluruh tubuh menunjukkan sifat keras kepala yang tidak bisa dihancurkan. Garis-garis samar, garis-garis itu terbentuk silih berganti, membentuk suatu pemandangan yang indah dan tergambar pada benda. Tameng, apa ini? Bisakah ini dianggap sebagai final? Setelah beberapa saat, beberapa orang lemah langsung meraung. Di mata mereka, perisai perak ini tidak memiliki ciri seperti pecahan tembaga dan besi. Bagaimana hal seperti ini bisa menjadi yang terakhir? Mungkinkah apotekernya melakukan kesalahan? Matanya menggeliat sangat cepat, menyaksikan pusat kekuatan sistem luar angkasa di lapangan terus memenjarakan dan memblokir meja lelang, menyaksikan Yao Yun, Yao Xuanyi dan lainnya dengan ekspresi tenang, tidak ada jejak kesalahan sama sekali. Apa sebenarnya itu? Gulu? Apakah ini perisai? Untuk sementara, Xiao Yan juga memiliki ilusi seperti itu. Meskipun perisai ini luar biasa, paling tidak ia seperti senjata peri biasa,
dan jauh lebih berharga daripada gulungan terlarang. Saya tidak tahu mengapa Yao Zhu bertindak. Tunggu, ada yang salah, perisai ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, sepertinya dia menyadari sesuatu. Garis-garis pada perisai perak sebenarnya mulai merayap perlahan. Untuk sementara waktu, seluruh aula lelang dipenuhi aura menakjubkan. Di hati setiap orang, itu seperti 100.000 gunung yang membentuk tembok tembaga dan tembok besi, yang tidak bisa dihancurkan. Tunggu, itu apa? Pola Tuhan, bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat aura yang sangat familiar dari perisai perak. Itulah kekuatan Divine Rune. Mengenai Divine Rune, Xiaoyan sebenarnya tidak tahu apa itu, tapi satu-satunya hal yang pasti adalah Divine Rune itu mirip dengan Holy Rune pada penguasa kuno. Kekuatan semacam itu bukanlah rumah dewa atau senjata dewa. Mungkinkah ini artefak? Tapi masih banyak rahasia sekuat penguasa kuno, dan penguasa kuno juga rusak. Saya khawatir itu harus diperbaiki di masa depan untuk mengembalikan kejayaannya. Xiaoyan terus berputar-putar dalam pikirannya. Semuanya, tolong buka matamu. Apa yang berdiri di depanmu adalah artefak peringkat ke-18 di dunia manusia di 1000 dunia besar. Perisai tak terbatas. Setelah beberapa saat, Yao Yun menahan napas dan menceritakan detailnya. Suaranya bergema lama sekali, penuh fluktuasi yang menyesakkan. Apa, Tuhan? Artefak, atau Infinite Shield, yang berada di peringkat ke-18. Untuk beberapa saat, penonton terdiam. Mereka tidak mempercayai telinga mereka, apalagi mata mereka. Di ribuan dunia besar, artefak yang dikenali sangatlah kuat, seperti 12 tentara jahat dari dunia hantu, penguasa dunia iblis, dan sebagainya. Di dunia manusia, terdapat total 24 artefak. Terlebih lagi, setiap artefak di dunia manusia berada di tangan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa artefak tersebut milik pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di dunia manusia. Eksklusivitas juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia manusia. Begitu artefak tertentu suram, saya khawatir pemilik sebelumnya juga telah jatuh, dan artefak tersebut akan menemukan pemiliknya lagi. Kekuatan artefak tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika kekuatan api suci dapat dipelajari dari langit dan bumi, maka kekuatan senjata ilahi berada di atas langit dan bumi. 24 artefak dunia manusia berada di tangan 24 pembangkit tenaga reinkarnasi di dunia manusia, jadi dunia manusia adalah dunia ras paling kejam di dunia. Bahkan jika Anda mengambil langkah mundur dan berkata, dengan mengambil contoh alam reinkarnasi 3 kaisar iblis, jika dia mengambil tombak iblis pembelah langit, saya khawatir dia akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi kelima. Inilah kekuatan artefak. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain tidak memiliki artefak, dan pihak yang memiliki artefak tersebut perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami kekuatan artefak tersebut sebelum benar-benar dapat menggunakan kekuatan artefak tersebut. Dan Guru Xiaoyan, penguasa pemakan jiwa, juga diberkati oleh 3 prajurit jahat dari dunia hantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak diragukan lagi meremehkan terlalu banyak orang kuat. Perisai tak terbatas dikenal sebagai perisai terkuat. Bahkan reinkarnasi yang kuat pun tidak pernah mampu menembusnya. Tapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa apa yang ada di depanmu memang adalah perisai tak terbatas, artefak ilahi ke-18 dari dunia manusia, tapi setelah kita mendapatkannya, sepertinya ada sesuatu yang hilang, tidak lengkap, dan kita harus membayar obat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan yang kuat pun tidak dapat diperbaiki. Tentu saja hal itu tidak mengurangi nilainya. Semuanya, www.metelnovel.com, bisa memulai, kata Yao Yun. Aku keluar. Bahkan dengan peringatan Yao Yun, banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak memiliki keraguan, seolah-olah mereka gila. Kata artefak ilahi sudah mewakili puncak dari 1000 dunia besar. Artefak ilahi jauh lebih tirani daripada artefak abadi, dan bahkan gulungan terlarang tidak dapat dibandingkan dengannya, bahkan jika artefak ilahi ini tidak lengkap. Ayolah nak, kita tidak ada urusan apa-apa lagi di sini. Saya tidak menyangka akan menemukan artefak rusak di sini. Sepertinya lelang ini tidak sia-sia. Xiaoyan mengabaikan bagaimana orang-orang kuat itu bertarung, dan langsung memimpin Suner sepanjang jalan menuju pelelangan. Mereka pergi ke meja depan, untuk menyelesaikan transaksi lelang,
tetapi juga untuk mengambil barang-barang yang dilelang keduanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diincar. Adapun siapa yang akan mendapatkan artefak yang rusak itu jelas bukan urusan mereka. Berikutnya adalah puncak sebenarnya, upacara akbar klan pengobatan. Episode 2064. Ayo pergi ke meja depan dulu untuk mengambil barang-barang kita. Xiao Yan menarik Suner keluar dari aula lelang, dan berjalan menuju meja depan lelang. Ini adalah klan obat, kali ini sumbernya adalah metode lelang terkenal klan Yao. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, dan berjalan dengan mondar-mandir. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan, apakah itu pertahanan rahasia klan obat yang tak terhitung jumlahnya, atau miliknya sendiri. Dari segi kekuatan, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan Xiao Yan berharap seseorang datang untuk membunuh orang dan mencuri uang, dan kemudian dia masih bisa menghasilkan banyak uang. Diam. Setelah beberapa menit, keduanya berjalan melintasi jalan yang harum menuju meja depan. Tamu Suner membeli Nether Flame Python, dan tamu Xiao Yan membeli buah roh api esensi es. Harap tunggu sebentar, saya akan memberitahu orang dewasa untuk bertanggung jawab. Melihat Xiao Yan dan Suner, sepasang orang berbakat dan cantik di depan mereka, supervisor di atas meja depan buru-buru berkata dengan lembut, dan setelah itu, dia bergegas ke halaman belakang untuk mengundang pria besar itu. Pada tingkat lelang ini, prosedur tindak lanjut jelas bukan sesuatu yang dapat menjadi tanggung jawab orang-orang seperti mereka. Berikan padaku. Setelah beberapa saat, Yao Yun buru-buru muncul dari belakang panggung, dan langsung menatap Xiao Yan dan keduanya dengan senyum ramah. Identitas kedua orang ini belum diketahui, namun baik dari segi kekuatan maupun sumber keuangan, mereka jauh dari orang biasa, sehingga Yao Yun pun rela berteman dengan mereka. Jumlah dan barang lelang telah dihitung. Ini adalah 2 cincin kelahiran, dan harta karun yang kalian berdua tawarkan ada di dalamnya. Tapi ingat, Najie hanya bisa membiarkan Nether Flame Python tinggal selama 1 hari. Setelah kembali, tolong tangani orang ini secepatnya. Yao Yun mengingatkan dengan ramah. Baiklah, terima kasih Nona Yao Yun atas kebaikan Anda. Tapi aku tidak tahu siapa yang disebut Infinite Shield yang pada akhirnya diambil. Xiao Yan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, wanita ini merasa cukup baik pada Xiao Yan, dan dengan rasa ingin tahu yang sulit ditahan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara keras. Perisai tak terbatas akhirnya diambil oleh Istana Jiwa. Yao Yun tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan lembut, ini bukan rahasia sama sekali. Kalau begitu, kita kembali dulu. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan segera mengambil kedua cincin itu. Setelah memastikan harta karun itu, dia diam-diam keluar dari panggung. Apakah kamu perlu menyelidikinya? Melihat Xiao Yan dan keduanya pergi, sekelompok sosok bayangan berkata di belakang Yao Yun, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga luar angkasa sekarang. Tidak, setiap orang yang datang adalah tamu. Saya telah meningkatkan kewaspadaan saya baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar pegunungan Yunling. Tempat ini telah menjadi tempat di mana Anda hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Upacara akbar besok sudah dekat, semoga kali ini lancar. Begitu suara itu turun, tempat itu perlahan kembali tenang. Tidak lama kemudian, 1 jam kemudian, Xiao Yan dan keduanya kembali ke kediaman mereka demi keselamatan. Awalnya, ada sosok yang mengikuti kita di jalan, saya pikir mereka akan mengambil tindakan, tapi saya meremehkan kekuatan Yaosu, kelompok besar alkemis mereka, kali ini untuk pelelangan dan upacara akbar, saya khawatir banyak pahlawan akan datang berjaga, jadi yang mengincar harimau jangan berani mengambil tindakan enteng. Setelah menutup pintu, Xiao Yan berkata tanpa daya. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa jika orang yang mengikutinya bukan klan Yan, mereka mungkin adalah sekte Xiyue. Saudara Xiao Yan, besok adalah hari pembukaan upacara akbar. Kamu harus memanfaatkan waktu hari ini untuk melahap dan menyerap Nether Flame Python, kata Suner. Oke, Xiao Yan tidak banyak bicara, dan segera mulai bertindak. Ngomong-ngomong, klan jiwa dan istana jiwa. Xiao Yan bertanya dengan ragu setelah menarik napas. Istana jiwa adalah pendahulu klan jiwa, tetapi menurut senior Gu Yuan, hubungan antara klan jiwa dan istana jiwa selalu buruk, dan bahkan patriark klan jiwa membenci keberadaan istana jiwa.
Suner mengangguk dan berkata, ternyata pil Phoenix Nirvana sedang menungguku memikirkan caranya, jangan khawatir. Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan juga mulai mundur. Nether Flame Python memiliki api khusus yang disebut Nether Flame. Kekuatan api ini sangat menakutkan, dan memiliki tekanan yang fatal pada beberapa generasi muda, tetapi sangat sederhana bagi Xiaoyan, jadi kemundurannya hanya bertahan lama. Dalam beberapa jam, Nether Flame Python dan Raja Undead Nether Sparrows sepenuhnya bergabung, dan peringkat mereka mencapai puncak peringkat surgawi, tetapi mereka tidak dapat masuk ke peringkat dewa untuk waktu yang lama. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Jiwa, Xiaoyan juga mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, Sekte Xiyue berada. Guru, Piton Api Netherworld dan Buah Roh Api Esensi Es itu tidak bisa semurah itu untuk Xiaoyan. Lihat, kata Shen Hong dengan ekspresi muram di dalam rumah yang sunyi. Tidak, kekuatan pertahanan di sini jauh melampaui kemampuan kita, jadi kita tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Tapi bukan hanya mereka berdua, Penatua Yan Yun dari klan Yan, dan Istana Jiwa adalah target dari kita yang tak terhitung jumlahnya. Kita memiliki harta di hati kita. Upacara akbar ini tidak akan sesederhana itu. Monster tua Sensi tertawa. Daya tarik gulungan dan artefak yang rusak sudah cukup membuat banyak orang menjadi gila. Guru, apa yang kamu katakan? Shen Yi, yang berada di sampingnya, memperhatikan sesuatu dan bertanya dengan keras. Festival klan pengobatan kali ini sedikit berbeda dari masa lalu, dan Anda tentu akan mengetahuinya besok. Aturan yang tidak biasa ini juga merupakan cara terakhir bagi banyak negara kuat kita untuk berperang secara terbuka dan diam-diam. Monster tua Sensi berpura-pura menjadi misterius. Departemen Peradangan. Yan tua, apa yang harus saya lakukan dengan gulungan terlarang itu? Yan Xuan berkata dengan ekspresi berat. Aku tidak tahu apakah itu disengaja untuk klan obat atau karena alasan lain. Tempat ini telah menjadi tempat di mana kamu hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Sepertinya kamu hanya bisa menunggu akhir dari kehebatan klan obat, upacara untuk mengirim teknik terlarang kembali ke klan. Gumam leluhur Yan Yun, jalan. Namun, sang murid khawatir pembangkit tenaga listrik lain mungkin memiliki niat buruk pada gulungan terlarang. Bagaimanapun, kekuatan dan nilai dari gulungan terlarang sudah cukup untuk membuat mereka ingin pindah. Yan Xuan berbisik. Jangan khawatir, selama mereka berani datang, leluhur ini akan menerima semua perintah. Di akhir kalimat, suara Yan Yun menjadi terdistorsi, dan makna yang dalam muncul. Tempat terakhir, klan jiwa. Jiwa tua. Di dalam kamar, Hunmu berdiri dengan tenang, memandangi anak virtual jiwa dan artefak rusak di depannya. www.lightnovelpdf.com, Hunmu, festival klan pengobatan berikutnya, kamu harus memenangkan kejayaan bagi klan jiwa kita. Hun Suzi tersenyum tipis, dan sepertinya tidak khawatir akan menghancurkan senjata suci itu. Murid memimpin perintah. Hunmu juga berkata sambil tersenyum muram. Untuk penyulingan obat, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat menakutkan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dua orang jenius yang tiada taranya dalam keluarga kedokteran. Dikatakan bahwa keduanya kini telah berdiri di puncak langkah abadi. Dunia luar, seluruh pegunungan Yunling, diselimuti oleh cahaya lembut. Dunia luar tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi, tetapi mereka dapat melihat bahwa wilayah pegunungan Yunling yang luas dan tak terbatas sebenarnya ditutupi oleh energi putih susu saat ini, sepenuhnya terselubung. Pemandangan seperti itu seperti prisma dimensional yang menyelimuti seluruh pegunungan, misterius dan misterius. Adapun klan pengobatan kuat yang bertanggung jawab untuk patroli dan kewaspadaan, mereka diam-diam dihancurkan di bawah kekuasaan pasukan Liu Hao. Untuk sementara waktu, festival klan pengobatan menjadi semakin intens, tetapi pembantaian konspirasi juga perlahan terjadi. Episode 2065. Keesokan harinya, matahari terbit, semuanya baru, dan hari baru dimulai dengan lambat. Ayo pergi, saudara Xiaoyan, hari ini adalah hari pembukaan festival klan pengobatan. Bagi klan pengobatan, hari ini adalah kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suner membawa Xiaoyan pagi-pagi sekali dan berjalan menuju Medicine Clan Plaza. Saya harus mengatakan bahwa Suner hari ini mengenakan gaun hitam panjang, sosok rampingnya tidak diragukan lagi,
keanggunan dan keanggunannya yang tak ada habisnya, dan lehernya yang seperti angsa, memiliki rasa yang unik. Setelah sekejap mata, keduanya juga berjalan menuju lapangan Yaosu. Upacara akbar klan pengobatan, ini sama saja dengan festival terbesar klan pengobatan. Selama pembukaan upacara akbar, Yaosu akan berada dalam keadaan karnaval, dan ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya diizinkan memasuki wilayah Yaosu untuk berkunjung dan belajar. Berkumpul bersama, setelah kompetisi berlapis, mereka bersaing memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di benua itu. Begitu gelar ini diperoleh, dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki kehormatan yang tak terhitung jumlahnya, masa depan menjanjikan, dan masa depan tidak terbatas. Setiap orang yang berpartisipasi dalam upacara akbar keluarga pengobatan saya, silakan langsung masuk ke dunia pengobatan dari kehampaan di sini. Tentu saja, ketika memasuki dunia pengobatan, Anda perlu mengkonfirmasi identitas Anda sekali. Saya berharap semua orang mendapatkan hasil yang baik. Alun-alun kota raja pengobatan di antara mereka, beberapa ahli klan pengobatan yang kuat membuka mulut mereka, dan di belakang mereka, kekosongan perak mengungkapkan misteri tak berujung, yang menghubungkan basis klan pengobatan, dunia pengobatan. Konon dunia pengobatan terletak di inti pegunungan Yunling, yang menempati energi langit dan bumi paling subur di seluruh pegunungan. Ini adalah surga yang diimpikan oleh banyak alkemis. Di mana, tenang dan damai, dengan wangi burung dan bunga, dan yang lebih penting, tanaman obat yang tiada habisnya. Ambillah, cukup menyebutnya sebagai tempat suci bagi para alkemis. Upacara akbar ini tak terkecuali juga digelar di dunia farmasi. Ledakan, langit kota raja pengobatan berputar, dan perasaan perubahan muncul darinya, disertai dengan ratusan elit klan pengobatan, berdiri di langit dengan tertib, menjaga kekosongan yang memasuki lorong dunia pengobatan. Lorong kosong itu berwarna perak, seperti gerbang perak raksasa yang ada di zaman kuno, perlahan terbuka, dan banyak orang kuat terbang dari kota raja pengobatan dan menuju gerbang luar angkasa. Di sana, ada pawai upacara akbar. Ayo pergi, istriku. Mata Xiao Yan menjadi panas, dan dia segera memegang Ratsuner di telapak tangannya, dan keduanya terangkat bersama-sama, langsung menghadap tingkat penyaringan terakhir saat melangkah ke pintu luar angkasa. Dipanggil oleh Xiao Yan seperti ini, jejak awan berapi di pipi Sun sangat menarik, dan dia puas membiarkan Xiao Yan membimbingnya, cukup bahagia dan menyenangkan. Untuk memasuki dunia kedokteran, Anda perlu menunjukkan bukti yang relevan untuk membuktikan identitas Anda. Setelah beberapa napas, Xiao Yan dan keduanya tiba-tiba muncul di pintu luar angkasa pada saat yang sama, dan penjaga yang menjaga pintu luar angkasa berkata dengan tegas. Mata mereka penuh semangat, dan kekuatan dalam muncul dari tubuh mereka. Jelas sekali, mereka adalah orang-orang kuat yang telah menjalani pelatihan yang sangat ketat untuk menjaga kota raja pengobatan dan memasuki dunia pengobatan. Di sini, Xiao Yan dengan lembut menyerahkan medali alkemisnya, lalu menunggu dengan tenang. Dan dengan munculnya Medal of Alchemist Xiao Yan, banyak pembangkit tenaga listrik di belakang tidak bisa menahan nafas. Konfirmasikan kebenarannya, apoteker yang terhormat, silakan masuk. Melangkah melewati gerbang luar angkasa adalah dunia pengobatan. Banyak orang berkuasa di keluarga kedokteran telah menunggu lama. Hari ini adalah hari pembukaan upacara akbar. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang baik. Setelah mengkonfirmasi lagi dan lagi, penjaga menyerahkan medali itu kembali kepada Xiao Yan. Ucap hormat-hormat. Xiao Yan mengangguk ringan, dan tepat setelah suara itu turun, Xiao Yan dan keduanya segera menghilang ke pintu luar angkasa dan berjalan menuju dunia pengobatan. Tidak lama setelah melangkah ke gerbang luar angkasa, pandangan keduanya menjadi kabur secara kebetulan. Setelah bernafas, gunung yang bergulung muncul di dalam hati. Di sekitar pegunungan, tubuh kekar dari makhluk spiritual tersusun satu demi satu, dan mereka tenang. Berdiri di dataran, mata binatang besar yang menatap ke ketinggian itu sangatlah bersahabat. Itu adalah dataran pegunungan, dan area altar yang tidak rata perlahan menonjol, yang sangat ramai. Harimau, serigala, ular piton, lusinan monster besar muncul. Ini adalah salah satu penjaga keluarga pengobatan, monster. Pegunungan Yunling penuh dengan energi, bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam aliran tanpa akhir,
dan bahkan beberapa monster sangat kejam, jadi ini juga menciptakan hubungan yang bersahabat antara keluarga obat dan ras monster. Pegunungan dengan energi yang kuat dari langit dan bumi, nama dunia pengobatan benar-benar sesuai dengan namanya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, tingkat pegunungan ini adalah yang pertama kali dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Lokasi dunia pengobatan adalah yang paling mewah di antara ras kuno. Bagaimanapun, keluarga kedokteran mengendalikan hampir 70% alkemis di seluruh benua. Sekelompok besar alkemis membuka jalan bagi dunia kedokteran menjadi seperti sebuah tempat suci di bumi. Suner cemberut. Selamat datang kalian berdua di upacara klan pengobatan, silakan datang ke sini. Saat Xiao Yan dan tubuhnya melayang di udara, di dataran di bawah, para elit klan obat yang siap untuk pergi berjalan pergi, membawa monster-monster yang diam dan bersujud itu mendekatinya. Karena terlalu banyak orang dalam upacara akbar ini, maka upacara akbar diadakan di gunung altar di dataran depan. Xiao Yan dan keduanya dengan aman menempel di punggung monster, menggeliat dengan cepat, dan langsung menuju ke gunung altar di dataran di depan. Warcraft adalah kerasetan bumi yang langka. Ini sangat cepat. Rao juga mengaum di dataran ini selama hampir setengah jam. Tiba-tiba, gunung altar obat yang agak mengejutkan perlahan muncul di hati mereka berdua. Tulisan tangan yang menakutkan, ini memang keberadaan paling makmur di antara ras kuno. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Nampaknya dunia kuno dan dunia pengobatan, meski ada perbedaan kata di antara keduanya, namun jaraknya tidak sedikit. Berdiri di belakang kera, www.metelnovel.com, melihat ke atas, di luar apa yang disebut gunung altar, lapisan kabut peri perlahan menghilang, roh peri bertahan, cukup misterius, pegunungan yang menjulang tinggi muncul, di depan keduanya. Di sekitar pegunungan Jialan, banyak aula megah ditempatkan di bawah kurungan yang tak terhitung jumlahnya, di mana asap perlahan naik ke udara, bertahan, dan aroma dan siang yang tak terhitung jumlahnya keluar secara sembarangan, menghiasi nama dunia pengobatan ini. Setelah beristirahat, kera ajaib itu berhenti di sudut pegunungan altar. Xiao Yan dan Xiao Yan saling memandang dan berjalan menuju altar pegunungan. Ada kurungan yang sangat menakutkan di gunung altar, dan mereka hanya bisa berjalan kaki. Ini juga untuk para alkemis. Namun, saat ini, sudah ada banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar gunung altar yang perlahan mendaki menuju inti gunung altar. Tentunya, di mana upacara akbar ini? Di puncak gunung altar, sudah ada banyak sekali sosok yang berdiri perlahan saat ini, termasuk pembangkit tenaga listrik dari 5 klan kuno, Del. Mereka duduk dengan tenang, memejamkan mata dan beristirahat, seolah menunggu pembukaan klan obat, festival. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, upacara akbar klan pengobatan yang sebenarnya, baru saja dimulai secara perlahan. Episode 2066. Gunung Altar, berdiri megah, seperti pilar yang berdiri terbalik, cukup megah, di puncak gunung raksasa, muncul altar hikmat beberapa kilometer. Berdiri di dunia sambil tersenyum, penindasan yang tak terlihat melanda. Bahkan di tengah, seorang lelaki tua berpakaian preman berdiri dengan tenang, terus-menerus melambai ke pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, kekuatan di tubuhnya sebesar lautan bintang. Klan Guntur, klan jiwa, Del termasuk klan pengobatan, alkemis jenius dari 6 klan kuno dan tetua terkemuka mereka, serta beberapa pusat kekuatan sekte harga diri telah berkumpul saat ini. Upacara klan pengobatan memang pantas dilakukan. Xiao Yan dan Suner baru saja tiba di sekitar gunung altar, melihat klan pengobatan yang kuat dan beberapa lawan yang kuat di tepi altar, mereka tidak bisa menahan tawa. Namun, tidak ada rasa takut dalam suaranya, malah ada sedikit rasa panas dan kegilaan. Kekuatan jiwanya sangat kejam. Jika bukan karena keterbatasan teknologi pemurnian, saya khawatir dia akan menembus pangkat apoteker abadi saat ini. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan keduanya juga menemukan tempat duduk dan duduk dengan tenang, menunggu upacara akbar dimulai. Petik 2. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, sekitar 1 jam kemudian, di seluruh gunung altar, kerumunan orang ramai, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan upacara akbar yang sebenarnya akan segera dimulai. Hehe, selamat datang di dunia kedokteran Pak Tua,
Ketua Keluarga Pengobatan, Yao Wan, saya akan memimpin upacara akbar keluarga pengobatan ini. Menunggu altar, suara-suara di sekitarnya menjadi tenang. Melihat kursi yang penuh di sampingnya, seorang lelaki tua berpakaian perak perlahan terangkat ke udara. Tawa lembut membuat orang merasa lebih ramah, seperti angin musim semi, tapi siapapun bisa menciumnya dari suara ini. Nafas yang tak terduga. Patriark klan pengobatan benar-benar memenuhi reputasinya. Yao Yuan, kepala keluarga Yao. Dikatakan bahwa orang ini adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat 8 yang tersisa di seluruh benua Dodi. Pil suci, itu yang tertinggi. Pil suci bisa memenuhi lautan, tapi kekuatannya tidak terlihat. Bahkan catatan di buku kuno sangat sedikit. Namun, 3 alkemis peringkat 8 suci di seluruh benua semuanya berasal dari keluarga pengobatan. Selain itu, bahkan jika ada putra langit yang sombong yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat menembus peringkat abadi dan melangkah ke peringkat suci yang diimpikan. Apakah akan ada misteri dalam hal ini? Tidak ada yang tahu. Dengan kemunculan sosok ini, seluruh altar tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan beberapa orang berkuasa di keluarga pengobatan mau tidak mau memberikan hadiah paling mulia padanya. Menghormati. Apoteker tingkat Sein mewakili apoteker tingkat atas di benua Doudi saat ini. Mungkin untuk seluruh dunia dakian, apoteker tingkat suci belum tentu menjadi yang teratas, tapi di sini, dia tidak diragukan lagi adalah seluruh dunia apoteker. Taisan Beidou. Kekuatan sempurna 8 Star Fighting Immortal belum menyentuh reinkarnasi. Ini sedikit lebih buruk daripada senior Gu Yuan. Melihat ini, Suner diam-diam bersukacita. Kamu gadis, jangan lupakan identitasnya sebagai seorang apoteker peringkat suci kelas 8, cukup untuk mengundang beberapa pembangkit tenaga listrik reinkarnasi untuk bekerja untuknya, jadi sampai batas tertentu, kekuatannya bahkan lebih besar daripada di atas senior Gu Yuan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saudara Xiao Yan, bukankah dia juga mengundang Dewa Pertarungan Bintang 8? Suner mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak meyakinkan, Suner tentu saja tidak akan percaya bahwa Xiao Yan hanya memiliki keterampilan memurnikan obat dari peringkat abadi peringkat ke-6, karena Xiao Yan kekuatan jiwa pada level itu mungkin sudah sebanding dengan level suci, tetapi untuk beberapa alasan khusus, ia masih bertahan di level abadi. Peringkat abadi peringkat ke-7 dapat mengundang Dewa Pertarungan Bintang 8, dan peringkat suci peringkat ke-8 dapat menanyakan beberapa peringkat reinkarnasi dari jalur masuk pertama, dan seterusnya. Hari ini adalah hari upacara akbar klan pengobatan saya. Klan pengobatan saya menggunakan pemurnian obat untuk bertemu teman-teman. Meskipun semua orang enak dan lesat, ada kompetisi pemurnian obat yang tak tertandingi untuk membantu Anda. Saya umumkan bahwa upacara besar klan Yao ke-300 akan dimulai sekarang. Yao Wan berbicara perlahan, suaranya bergema di langit seperti guntur, membuat banyak orang merasa seperti guntur. Saya khawatir kekuatan tempur orang ini juga sangat menakutkan. Mendengar suara gemuruh seperti itu, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Persaingan kompetisi apoteker ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua Yao Xuanyi. Upacaranya dibagi menjadi 3 tahap. Saya harap kalian bisa menunjukkan seluruh kekuatan dan bakat kalian. Kalaupun gagal menjadi juara, akan lebih mudah bagi kalian ke depannya. Berpartisipasi dalam upacara besar klan pengobatanku, bawalah medali ahli pengobatan pemurnianmu sendiri dan keluarlah. Yao Xuanyi muncul di samping tubuh Yao Wan, dan berkata sambil tersenyum. Kedua orang tua ini benar-benar mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Sekte Xiyue Shen Hong melihat mereka dari kejauhan, tapi mengutuk dengan muram. Shen Hong, ingat apa yang aku katakan padamu. Dalam 3 putaran kompetisi di upacara akbar, jika ada kesempatan, anak bernama Xiao Yan itu, ditambah klan Yan, klan jiwa, dan klan obat, harus membunuh semuanya. Mereka adalah lawan paling kuat di masa depan Anda sebagai apoteker. Monster tua Shen Si mengalihkan pandangannya dan memarahinya. Ya, Shen Hong mendengar kata-kata itu dan berkata dengan penuh semangat. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan melangkah keluar dengan medali tingkat Xuan kelas 7 dari peringkat abadi di tangannya. Hunmu, berlatihlah selama 1000 hari, gunakan sebentar, upacara akbar ini, kuharap ini dibuat untukmu. Hun Suzi juga tersenyum tipis.
Hunmu mengambil satu langkah ke depan, lalu berbisik, dan medali tingkat bumi tingkat 7 dengan peringkat abadi muncul di tangannya. Semangat! Penatua Lingki memandang Qian Ying di sebelahnya dengan lega. Guru, saya pergi, saya pasti tidak akan mempermalukan klan spiritual kita. Ling Zixi bahkan memegang medali peringkat abadi kelas 7 di tangannya, dan mendekati tengah altar. Sudahkah kamu menuliskan apa yang aku katakan kepadamu? Kata leluhur Yan Yun yang berambut merah dan berwajah hitam dengan santai sambil menatap Yan Xuan di sampingnya. Catat, jangan khawatir, Patriark, pada upacara akbar ini, saya akan memberitahu keluarga Yao apa artinya menjadi seseorang di luar, dan ada surga di luar. Yan Xuan mencibir, memegang medali tingkat bumi kelas 7 di telapak tangannya. Lei Luoshen, kuharap kamu bisa mendapatkan sesuatu dari upacara akbar ini. Klan Lei kita tidak lebih baik dari mereka. Kamu adalah harapan dalam klan. Lakukan saja yang terbaik. Lei Qianren sangat terbuka. Oke, Lei Luoshen merespons, dan perlahan melangkah keluar dengan medali peringkat mendalam tahap ke-7 peringkat abadi. Selain itu, ada ratusan orang yang perlahan berjalan keluar dari belakang, www.lightnovelpdf.com, namun di antara orang-orang itu, hampir semuanya berada dalam kategori hampir 100 tahun, dan bahkan peringkatnya hampir terdistribusi di peringkat kelima, dan peringkat keenam dari peringkat abadi. Ketujuh peringkat tersebut hanyalah beberapa saja. Keluarlah, dua orang kecil. Melihat ratusan alkemis yang berkumpul di tengah altar, Yao Xuanyi melambai ke tempat yang tidak mencolok di suatu tempat di altar. Saudara-saudara jenius sejati di keluarga Yao, Yao Yichen, Yao Yixuan. Dikatakan bahwa kekuatan jiwa keduanya telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Bahkan beberapa tetua keluarga Yao memuji mereka. Mereka adalah lawan yang sangat kuat, ke dalam kerumunan. Keduanya mengenakan pakaian yang jarang dan biasa saja, dan tidak ada bedanya dengan sosok biasa. Satu-satunya perbedaan adalah mata keduanya seterang bintang, yang menakutkan. Saat ini, hampir 1000 apoteker telah menjadi sorotan nyata dari upacara akbar klan obat ini. Aku ingin tahu apakah akan ada kuda hitam yang kehabisan tenaga, atau sesi alkemis nomor 1 di daratan ini masih milik klan pengobatan. Namun, gelar alkemis nomor 1 di daratan memegang posisi penting. Episode 2067. Belum terlambat, kami akan memulai kompetisi putaran pertama, tetapi sebelum kompetisi, orang tua harus menasihati Anda semua. Festival klan pengobatanku sama sekali bukan permainan anak-anak, jadi jika ada korban dalam kompetisi, itu hanya bisa dianggap sebagai kurangnya kekuatan. Karena di festival klan pengobatan kami, pemilihan alkemis sangat ketat, seorang pemurni tirani apoteker harus menjadi orang kuat dengan kekuatan tempur yang eksplosif, dan setidaknya dia harus memiliki kekuatan yang bisa dibanggakan, jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan publik, jadi beberapa kutu buku kedokteran harus diselamatkan. Setiap orang harus memikirkannya dengan jernih, begitu kompetisi dimulai, tidak ada ruang untuk bermanuver. Yao Xuanyi memandang hampir 1000 orang di sekitarnya, dan berkata tanpa basa-basi, peringatannya sangat jelas. Hei, adat istiadat masyarakat yang kokoh dari klan Yao ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan berdiri sendirian di tengah kerumunan dan tidak bisa menahan tawa, tetapi karena identitas Suner, dia tidak bisa pergi bersama Xiao Yan, dan sekarang Suner telah menemukannya. Duduk dengan tenang dalam posisi dengan pemandangan yang sangat bagus, menunggu agar Xiao Yan bersinar. Persyaratan klan obat untuk yang kuat dalam klan sangat ketat, yang juga menciptakan nama klan obat yang termasyur. Di klan pengobatan, mereka yang telah menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi dalam proses pemurnian obat akan disiksa dan dipraktikkan dengan sangat kejam oleh yang kuat di klan, karena banyak orang jenius di klan pengobatan telah mati di tangan beberapa gangster yang kejam. Oleh karena itu, klan pengobatan juga sangat mementingkan budidaya. Di mata klan obat, seorang alkemis tirani juga merupakan semangat juang yang kuat yang tidak boleh diremehkan. Inilah salah satu alasan mengapa keluarga kedokteran telah berkembang pesat sejak lama. Oh, suara Xiao Yan muncul di lubuk hatinya, dan Yao Yixuan, yang berada di sampingnya, menyapu mata indahnya dengan ringan, dan segera menatap Xiao Yan. Kurus, dengan beban berat di punggungnya, dan senyuman di wajahnya, dia memberikan perasaan yang agak biasa.
Ini adalah kesan pertama Yao Yixuan terhadap Xiao Yan, tetapi karena fluktuasi kekuatan jiwa Xiao Yan barusan, dia sekilas tertangkap olehnya. Memperhatikan. Kekuatan jiwa orang ini bukanlah masalah sepele. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan ketegangannya, dan matanya menjadi waspada terhadap wanita ini. Aku hanya bergumam sembarangan, tapi itu benar-benar menarik perhatian gadis ini. Kekuatan jiwa dan indera penciuman gadis ini terlalu menakutkan, bukan? Saudara laki-laki dan perempuan yang jenius dari keluarga Yao, kakak laki-laki Yao Yixuan, yang memiliki keterampilan pemurnian yang sangat baik, telah menyentuh puncak peringkat abadi peringkat ke-7, dan kekuatan jiwa adik perempuan Yao Yixuan, Zuokun, sudah cukup untuk masuk peringkat 10 besar keluarga Yao. Keduanya memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Saat Xiao Yan bingung, Ling Zixi berjalan menuju Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa tidak waspada terhadap orang ini. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin apoteker nomor 1 di daratan jatuh ke tangan klan Yao kali ini. Bersalaman, Ling Zixi berkata dengan lembut dan santai. Orang ini, obat apa yang dijual di labu itu? Meskipun Xiao Yan curiga, dia sedikit mengangkat telapak tangannya dan berjabat tangan di bawah naungan kerumunan. Jangan coba-coba lepas dari telapak tanganku, aku punya cara unik untuk menemukanmu, rahasiamu tidak mudah, tapi aku tidak punya niat buruk terhadapmu, mungkin kita bisa bekerja sama. Kemudian keduanya tampak berjabat tangan dengan ramah, jiwa kekuatan muncul dari Ling Zixi dan berkomunikasi dengan Xiao Yan. Oke, saat ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain setuju. Keduanya, Yao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat dia melihat Xiao Yan berjabat tangan dengan matanya yang indah. Adik perempuan, ada apa? Yao Yichen bertanya dengan ekspresi mendominasi di sampingnya, seolah-olah di matanya, ada hampir 1000 orang di sini, dan hanya orang-orang kuat dari ras kuno yang bisa sedikit mengancam. Tidak apa-apa, Yao Yixuan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak memperhatikan keduanya, tapi menunggu putaran pertama kompetisi dimulai. Bagus sekali, karena tidak ada yang mundur, putaran pertama kompetisi akan dimulai sekarang. Seperti kita ketahui bersama, seorang apoteker tirani terdiri dari kekuatan jiwa, kekuatan persepsi, api dan kekuatan lainnya. Tidak dapat dipungkiri pentingnya kekuatan jiwa bagi apoteker dapat dibayangkan, karena kekuatan jiwa merupakan faktor terpenting yang menentukan teknologi pemurnian. Serangkaian prosedur rumit, seperti ekstraksi bahan obat, pemurnian, peleburan ramuan obat, dan pembentukan pil obat, semuanya diselesaikan dengan kekuatan jiwa. Jadi kompetisi putaran pertama ini terutama untuk mengidentifikasi kekuatan jiwa. Yao Xuanyi berbicara perlahan, suaranya mengejutkan banyak ahli yang hadir. Kekuatan jiwa, kata Xiao Yan dengan pusing saat mendengar kata-kata itu. Meskipun kekuatan jiwa itu penting, kekuatan jiwa tirani belum tentu mewakili seorang alkemis yang kuat. Beberapa bisikan juga muncul. Dan orang tua itu harus mengingatkan Anda bahwa tidak ada eliminasi dalam 3 putaran kompetisi. Sekali Anda gagal melewati standar minimum setiap putaran kompetisi, atau Anda dikalahkan oleh orang lain, Anda hanya akan dianggap gagal, dan kamu akan kalah untuk melanjutkan kompetisi. Namun, setelah kompetisi final selesai, yang kalah akan memiliki kesempatan untuk menantang apoteker nomor 1 di daratan, dan jika dia menang, dia akan langsung menggantikannya. Yao Xuanyi tersenyum, dan artinya jelas. Baiklah, Pak Tua, cepatlah dan bicarakan tentang bagaimana putaran jiwa pertama akan dilakukan kali ini. Menyebalkan sekali, saya tidak mengerti mengapa begitu banyak kucing dan anjing yang datang pada upacara tingkat ini. Pada saat itu, Yao Yichen meraung ke arah Yao Xuanyi dengan wajah tidak sabar, tampaknya mengandalkan roh jahatnya. Kekuatan, bagi para alkemis biasa di sekitarnya, tentu saja tidak menganggapnya serius, jadi dia sangat bangga. Tes jiwa putaran pertama juga sangat sederhana. Saya akan membawa Anda ke tempat ini nanti, di mana ada batu jiwa yang menyerap kekuatan jiwa. Anda hanya perlu mengerahkan kekuatan jiwa Anda untuk menyuntikkannya, dan nilai kekuatan jiwa akan segera muncul keluar. Standar minimalnya 60 poin. Yang di atas 60 poin dianggap lolos babak pertama, begitu pula sebaliknya. Sepanjang zaman,
Rekor tertua dalam tes jiwa di antara keluarga Yao saya adalah 96 poin yang dipegang oleh Patriark Yao Wan. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa memecahkan legenda ini kali ini. www.metelnovel.com. Mari kita tunggu dan lihat. Ayo, Yao Xuanyi tertawa. Dong dong dong. Yao Xuanyi baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Penghalang kristal yang megah secara langsung mengisolasi ribuan kontestan dari gunung altar, seperti berada di cermin besar. Melakukan ini juga untuk memastikan keadilan kompetisi dan mencegah beberapa orang-orang yang tidak bermoral dari menggunakan trik kecil. Tulisan tangan yang menakutkan, membangun ruang hanya dengan satu tangan. Kekuatan klan Yao saat ini bisa dikatakan semakin tak terduga. Menyaksikan tindakan Yao Xuanyi seperti ini, pembangkit tenaga listrik ras kuno dan beberapa kekuatan yang kuat hati pembangkit tenaga listrik teratas berbinar dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, Suner sedang menunggu saat kamu bersinar. Suner duduk di kursi dengan agak patuh, matanya acuh tak acuh, seperti peri di luar dunia yang tidak selaras dengan lingkungannya. Miao Ting. Pada saat ini, di atas gunung altar klan obat, banyak orang kuat dengan senang hati menyaksikan banyak kontestan di penghalang kristal, dan mata mereka menjadi panas, dan merupakan berkah besar bisa menyaksikan tingkat alkimia ini. Upacara Episode 2068. Dong dong dong. Dengan suara, penghalang kristal muncul begitu saja, dan tiba-tiba ribuan peserta merasakan mata mereka berayun, dan mereka langsung menjauh dari gunung altar dan terlibat di dalamnya. Di penghalang kristal, itu seperti gunung altar, tetapi tempat semua orang berdiri adalah kotak besar yang dilapisi batu akik. Suasana kuno yang dalam muncul dari alun-alun, dan di tengah-tengah alun-alun, ada bagian yang tertutup. Batu-batu besar dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti mulut, memancarkan cahaya redup. Ia berdiri dengan tenang di tengah alun-alun. Keseluruhannya seperti balok kristal yang agak mewah, mengungkap misteri yang tak ada habisnya. Selain apa yang baru saja dikatakan Yao Xuanyi, Anda tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa ini mungkin digunakan oleh keluarga Yao untuk mendeteksi kekuatan jiwa. Sayang, batu jiwa. Ini Crystal Barrier, yang merupakan kompetisi putaran pertama. Jangan khawatir. Nanti, kamu hanya perlu melepaskan kekuatan jiwamu dan menyuntikkannya ke dalam batu jiwa, dan nilai paling akurat akan muncul. Yao Xuanyi menjelaskan. Dengan penjelasan Yao Xuanyi, Qianren juga menjadi tenang, sedikit menyesuaikan aura di tubuhnya untuk kembali ke puncaknya, dan bersiap untuk pengujian jiwa putaran pertama. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya tidak tahu semua orang yang hadir, siapa yang akan datang lebih dulu. Kata Yao Xuanyi setelah Sun Qi. Saya datang. Aku datang. Suara Yao Xuanyi baru saja jatuh, dan semua alkemis yang hadir juga menjadi gelisah dan berinisiatif untuk mendaftar, dan segera membentuk antrian panjang di depan batu jiwa kristal. Ada begitu banyak alkemis abadi, tapi mereka menarik perhatian. Hanya beberapa kucing dan anjing. Yao Yichen mengangkat bahu dan tersenyum saat melihat ini. Jelas, dia tidak peduli dengan orang-orang yang bahkan bukan apoteker abadi peringkat ke-7. Satu-satunya yang memiliki peringkat abadi ke-6 Xiaoyan, yang dianugerahi medali neraka, membuatnya sedikit khawatir. Lagi pula, orang yang bisa melewati penilaian mode neraka bukanlah orang biasa. Saudaraku, karaktermu perlu ditempa. Sebelum kamu keluar, para tetua pernah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh menimbulkan masalah, jadi jangan lupakan. Mendengar perkataan Yao Yichen, Yao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Orang ini, dengan kata-kata provokatif Yao Yichen, para alkemis di sekitarnya yang berpartisipasi dalam upacara akbar juga mengertakkan gigi. Tetapi karena kekuatan kesempurnaan Seven Star Fighting Immortal dari Yao Yichen yang menakutkan, ditambah dengan Immortal Rank 7 yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan teknologi pemurnian, tidak seseorang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Karena ia memang memiliki kesombongan seperti itu. Penyempurnaan dari Seven Star Fighting Immortals yang dikombinasikan dengan Immortal Rank 7 Rank Peak Alchemist sudah cukup untuk membuatnya meremehkan para pahlawan. Lepaskan kekuatan jiwamu dan masukkan ke dalam batu jiwa. Yao Xuanyi berkata pada pria kuat di depannya. Oke, orang pertama dalam barisan adalah seorang pria bertubuh kecil dan kurus, dengan tubuh tebal dan berat di sekujur tubuhnya.
Setelah mengedipkan matanya, alisnya tertutup, ranah jiwanya berguling dengan keras, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi jejak. Riak energi disuntikkan ke batu jiwa kristal di depannya. Kutu. Dengan suara, kekuatan jiwa orang ini baru saja menyentuh batu jiwa kristal, dan tiba-tiba terdengar suara tetesan air, dan angka 70 yang mencolok perlahan meluap di batu jiwa kristal yang indah. Skor kekuatan jiwa adalah 70, yang juga dianggap sebagai bibit yang bagus. Selamat karena berhasil melewati babak pertama. Yao Xuanyi menopang janggut putihnya, mengambil alih medali alkemis kelas 6 peringkat abadi, dan menyuntikkan kekuatan yang agak tidak jelas sebelum membuka mulut. Bagi apoteker, Medal of Alchemist adalah bukti paling otoritatif, tetapi karena takut beberapa penjahat akan memalsukan Medal of Alchemist, tes jiwa pun dilakukan. Sarana hebat Xuanyi untuk menembus langit dan bumi menyuntikkan jejak nafas eksklusif dari keluarga obat ke dalamnya. Di kompetisi berikutnya, selama Anda menunjukkan medali ini, itu adalah bukti terbaik identitas Anda. Oke, yang berikutnya. Petik 2 petik 2. Satu persatu berjalan lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat, kecuali beberapa kuda hitam dengan skor setinggi 80, bergegas keluar di tengah jalan, jika tidak, satu orang hanya tertunda sebentar. Kamu harus berhati-hati dalam penilaian upacara akbar ini. Hanya ada 5 orang dari klan Yan, klan Jiwa, klan Yao, dan sekte Siyue. Adapun ras kuno dan negara adidaya lainnya, meski kekuatan mereka tidak buruk, mereka tidak dapat menghalangi Anda. Jangan meremehkan saudara laki-laki dan perempuan Hunmu dan Yao Yichen. Bahkan aku tidak menyerah pada prestasi mereka dalam pemurnian obat, dan murid suku Yan itu memiliki nyala api yang istimewa, membuat pil obat menjadi lebih berguna. Melihat ke lapangan di antara begitu banyak sosok, Ling Zixi perlahan datang ke sisi Xiao Yan dan tersenyum. Apa maksudmu? Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas memberitahu Xiao Yan secara intuitif bahwa teror gadis ini tidak akan sesederhana itu. Jangan takut, aku bilang aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Bagaimanapun, keluargamu memiliki misteri yang tak ada habisnya, dan aku juga ingin melihatnya. Ling Zixi sepertinya puas dengan Xiao Yan, dan mengangguk pelan sambil menyeret pipinya dengan kedua tangannya. Jelas sekali, dia sudah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah keturunan dari keluarga Xiao. Goblin kecil ini, jika bukan karena aku tidak bisa menemani kakak Xiao Yan dalam penilaian, aku pasti. Sementara dunia luar menyaksikan pemandangan di penghalang kristal melalui lapisan tirai tipis, Suner memandang Ling Zixi seperti ini, mau tidak mau menghentakkan kakinya dengan marah, bahkan karena amarahnya, aura menakutkan yang langka muncul dari tubuhnya. Aura semacam itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari ras kuno di sekitarnya bisa mencium rasa tidak nyaman. Untuk kemunculan Suner, semua orang di sekitarnya menjadi diam, dan bahkan beberapa orang yang cukup beruntung untuk mencoba mendekat juga terkejut karenanya. Gadis ini tidak sederhana. Melihat pemandangan ini, 5 tetua dari 5 klan kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah Suner, dan sepertinya merasakan nafas yang familiar, itu adalah nafas dari klan kuno, tapi klan kuno ada hubungannya dengan klan. Saya tidak datang, jadi saya tidak yakin untuk sementara waktu. Saya harap Anda bisa memberi saya seluruh kekuatan saya sebentar lagi, jika tidak, penilaian upacara akbar ini juga akan menjadi membosankan. Yao Yichen menjatuhkan kalimat dengan dingin, dan segera mengikutinya. 6 jam berlalu dengan lambat, www.metelnovel.com, tapi ada hampir 1000 alkemis, tetapi tidak satu pun dari mereka mencapai skor tinggi, 90, dan hanya segelintir alkemis yang hampir mencapai 80. Saat ini, hanya 10 orang termasuk Xiao Yan yang belum diuji. Ayo lakukan. Lei Luoshen mengambil satu langkah ke depan, lalu berjalan keluar dari belakang dan mendekati batu jiwa. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya agar sesuai dengan batu jiwa kuno seperti kristal, menutup matanya, dan berkomunikasi dengan istana spiritual di tubuhnya. Kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam batu jiwa. Oh, sebenarnya kekuatan jiwa dari negeri dongenglah yang membangun istana spiritual. Klan Lei sepertinya memiliki bibit langka kali ini. Yao Xuanyi memandang Lei Luoshen seperti ini dan tidak bisa menahan tawa. Di antara ribuan orang yang baru saja diuji,
sangat sedikit yang mencapai negeri dongeng dengan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan lebih sedikit lagi yang membangun istana spiritual. Wang Bas. Saat kekuatan jiwa tak terlihat meledak dari tubuh Lei Luoshan, semburan suara mendengung terdengar, dan ada dua perubahan digital yang mencolok pada batu jiwa kristal. 89 poin. Setelah bernafas, dua keakraban yang bersinar itu mengejutkan hati semua orang. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. Episode 2069. 89 poin. Melihat angka-angka yang bersinar di batu jiwa di atas alun-alun, ribuan penonton alkemis bergumam. Mereka tidak meninggalkan panggung setelah penilaian selesai, namun memandang 10 orang yang pada akhirnya tidak diuji dengan penuh antisipasi. Mereka juga sangat penasaran, seberapa tinggi jangkauan orang-orang tersembunyi ini. Seharusnya istana spiritual baru saja dibangun dan istana spiritual belum terisi, tapi level ini bisa mencapai 89 poin. Bolehkah saya minta? Xiao Yan mengangguk sedikit, dan segera menjadi sedikit khawatir, karena kekuatan jiwa Xiao telah ditempa berkali-kali. Lian, sudah lama tidak sesuai dengan kekuatan saat ini, dan ini adalah keluarga obat. Xiao Yan khawatir dia akan dipelajari sebagai kelinci percobaan. Di sini, klan gunturmu telah menghasilkan pria yang luar biasa kali ini. Yao Xuanyi tersenyum dan menyerahkan medali alkemis. Terima kasih senior. Lei Luoshan cukup tenang, berterima kasih padanya, dan diam-diam mundur. Klan Si Wushuang, 88 poin. Setelah beberapa saat, skor yang agak menakutkan muncul dari para murid klan Si. Selanjutnya, giliranmu. Setelah menguji orang lain, Yao Xuanyi tampak penuh harap, melihat ke arah Xiao Yan, Yao Yichen, Shen Hong, Hun Mu, Yan Xuan, dan He Ling. Beberapa orang dari Zixi. Jelas orang-orang ini adalah makhluk paling menakutkan di festival klan pengobatan. Aku akan datang duluan. Ling Zixi berjalan sedikit terlebih dahulu, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya sedikit seperti orang-orang sebelumnya. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, semburan energi kuno keluar dari batu jiwa tanpa terkendali. 90. Setelah beberapa saat, mutasi berhenti tiba-tiba, dan dua angka yang agak mempesona muncul di batu jiwa. Sebenarnya 90. Melihat tingkah Ling Zixi yang agak santai, skor kekuatan jiwanya benar-benar mencapai angka 90 yang langka. Yao Yichen, yang selalu sombong, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Batu jiwa klan pengobatan ini diperoleh oleh klan pengobatan mereka secara kebetulan, dan tidak diragukan lagi yang paling akurat setelah diidentifikasi. Sekarang Patriark Yao Wan, skor kekuatan jiwanya mencapai 96 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya selama ujian, jadi sekarang kekuatan jiwanya telah melangkah ke alam tertinggi, Hua Yuan. Telah beredar di kalangan klan pengobatan bahwa selama pengujian dapat mencapai 90 atau lebih, batas budidaya di masa depan akan terlalu imajiner. Taiksu dan Huayuan tampaknya memiliki sedikit perbedaan, tetapi bagi apoteker, terdapat kesenjangan yang sangat sulit untuk dijembatani. Hanya ketika kekuatan jiwa mencapai Huayuan mereka dapat memenuhi syarat untuk menyerang apoteker suci peringkat 8, tetapi pengembangan kekuatan jiwa itu misterius, jadi alkemis peringkat suci akan sangat langka. Di atas 90 poin, setiap kali Anda menambah 1 poin, batas di masa depan tidak dapat diukur. Yao Xuanyi memandang gadis ini dengan kagum dan berkata, "Aku selalu berpikir kamu akan lebih menakutkan dariku." Ling Zixi berkata dengan suara yang dapat didengar semua orang setelah kembali ke Xiao Yan setelah melakukan semua ini. Bajingan ini. Melihat Ling Zixi bertingkah seperti ini, beberapa orang lainnya pun diam-diam mengumpat. Oke, kalian, cepatlah. Yao Xuanyi berkata sambil tersenyum. Shen Hong, 93 poin. Jiwamu, 95 poin. Yixuan, 95 poin. Huoxuan, 95 poin. Yi Chen, 95 poin. Setelah beberapa saat, orang-orang ini selalu mengikuti tes jiwa. Dengan munculnya hasil tes dari orang-orang ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan gemetar. 495 poin. Kekuatan jiwa orang-orang ini mungkin cukup untuk menandingi kata penjahat. Setelah Anda melampaui 90 poin, sangat sulit untuk meningkatkan setiap poin. Dengan skor tinggi 95,
jika tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari, orang-orang ini mungkin berpotensi menjadi apoteker suci. Hehe, aku tidak menyangka anak Qian Xuan ini begitu tertutup. Di mana, Hunmu itu juga cukup menakutkan. Saudara dan saudari keluarga Yao juga cukup baik. Orang-orang di luar gunung altar melihat hasil tes jiwa putaran pertama, dan para tetua dari ras masing-masing saling memuji, tetapi kebanggaan pada tulang mereka sangat sulit disembunyikan. Seharusnya hampir sampai, kata Yao Xuanyi sambil tersenyum tipis, yang jelas kali ini 4 skor tertinggi 95 telah melampaui masa lalu, membuat orang tersenyum dan melupakan Xiao Yan untuk sementara waktu. Senior Yao Xuanyi, ada satu orang lagi. Ling Zixi tidak menganggapnya serius, dia sedikit mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Senior, dan saya belum mengujinya, ini medali alkemis saya. Xiao Yan berjalan perlahan, tidak memperhatikan tatapan orang lain di sekitarnya, dan menyerahkan medali alkemisnya. Oh, medali alkemis di tingkat puncak peringkat abadi kelas 6. Yao Xuanyi mengambil alih medali apoteker, namun ia merasa medali ini berbeda dari sebelumnya. Tunggu, dalam mode neraka. Yao Xuanyi menyadari perbedaannya, dan segera membalikannya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang tenang menjadi aneh dan dia kehilangan suaranya. Medali alkemis dalam mode neraka, bahkan seluruh keluarga apotek, hanya memiliki 10 orang, dan tidak ada seorang pun di antara alkemis yang diuji hari ini. Kamu harusnya tahu aturannya. Aku akan sangat serius padamu. Setelah beberapa saat, suara dan mata Yao Xuanyi menjadi tajam, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan tidak ragu-ragu, berjalan perlahan, mengangkat telapak tangannya, istana spiritual di tubuhnya menggeliat dengan keras, suhu turun drastis. Hanya seorang apoteker peringkat ke-6 dari peringkat abadi, mengapa senior Yao Xuanyi begitu serius? Mungkinkah orang ini menggunakan beberapa trik kecil? Melihat keganasan Yao Xuanyi yang tiba-tiba, dia tidak bisa menahan keributan. Beri aku diam, yang bersuara keras akan didiskualifikasi dari kompetisi. Pada saat ini, Yao Xuanyi menatap Xiao Yan dengan seluruh perhatiannya, dan meraung ke arah sang alkemis di sekujur tubuhnya tanpa kesopanan. Ledakan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari situasi di sekitarnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa ini adalah ruang khusus di mana dia sendirian, dan kekuatan jiwa di tubuhnya muncul dengan sangat cepat dan menuangkan semuanya ke dalam batu jiwa. Nilai batu jiwa sudah mulai berubah. 95. Beberapa pria dengan penglihatan luar biasa bertanya dengan penuh semangat, merasakan Xiao Yan mulai memancarkan kekuatan jiwanya. Bagaimana bisa menjadi 95? Mustahil. Pada saat ini, meski sombong seperti Yao Yichen, dia harus menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan curiga. 95, 96. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar mencapai batas dari Patriark Yao Wan. Robek. Mendengarkan seruan serius dari dunia luar, www.metelnovel.com, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera kekuatan jiwa yang lebih melonjak meledak, dan tubuhnya menjadi tegang. 97. Retakan. Bang bang bang. Sebelum seruan jatuh, nilai batu jiwa tiba-tiba melonjak, dan memecahkan batas tertinggi dalam rekor dalam sekejap. Tidak, aku tidak mengendalikan kekuatanku, sepertinya aku akan hancur. Saat dunia luar mendidih, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa dunia luar telah dikejutkan oleh nilai jiwanya. Episode 2070. Bagaimana mungkin? Dalam penghalang kristal penilaian yang dibentuk oleh batu akik, hampir 1000 orang menyaksikan tes Xiao Yan, nilai pada batu jiwa setinggi 97, dan mereka bergumam seolah-olah mereka sudah lupa. Mengetahui di mana mereka berada, angka-angka di depan mereka terus-menerus memengaruhi pikiran mereka. Yao Wan pernah mencapai skor 96, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tes jiwa, dan kemudian memenangkan kejuaraan festival klan Yao. Dalam 100 tahun berikutnya, dia mencapai apoteker kelas 8 dari Ordo Suci dan mendirikannya, nama termasyur. Orang yang kurang dikenal di distrik Xiaoyan ini sebenarnya mencapai skor 97, yang lebih mesum, jadi bukankah itu berarti potensi masa depan orang ini lebih menakutkan daripada Yao Wan? Tidak, orang ini pasti menggunakan semacam konspirasi.
Banyak orang yang tidak percaya fakta berspekulasi bahwa Xiao Yan menggunakan beberapa metode yang memalukan, tetapi ujian Xiao Yan belum berakhir, dan nilainya 97 masih di sana. Itu berubah perlahan, dan pada saat nilai pada batu jiwa berubah, retakan dan celah kecil terus muncul pada batu jiwa uji yang tidak bisa dihancurkan seperti batu yang membandel. Di luar, gunung altar. Kaca, Yao Wan, yang duduk di posisi pertama, dengan mudah menghancurkan set teh di tangannya, dan berdiri tegak, matanya perlahan menatap ke arah 97, yang berkedip-kedip tidak normal dan sosok Xiao Yan di penghalang kristal di depannya. Saudara Xiao Yan, dia sangat kuat. Melihat ini, Suner tidak bisa menahan senyum manis, tapi dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang sedingin es menyapu dari sekitarnya, jelas kehebatan Xiao Yan saat ini. Itu membuat mereka sangat tidak puas. Apa yang sedang terjadi? Yao Wan tidak bisa menahan cemberutnya, dan bertanya kepada beberapa tetua berpangkat tinggi di sekitarnya, dari mana datangnya orang ini untuk membunuh kuda hitam. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan, bukan? Hanya dia yang tahu bahwa untuk menguji penindasan mengerikan di atas batu jiwa, jika ingin mencapai 95 poin, kekuatan jiwa yang dibutuhkan sudah mendekati puncak jiwa negeri dongeng, jadi jika ingin melebihi 95, selain membawa harta yang aneh, hanya jiwa. Kekuatan hanya dapat mencapai keadaan, metamorf. Tapi bukankah kekuatan jiwa di alam, metamorf, begitu mudah? Bahkan yang disebut jenius dan penjahat sejati di antara klan pengobatan, membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk menerobos alam, Hua Yuan, dan tingkat kesulitannya dapat dibayangkan. Melihat seluruh keluarga Yao, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat kekuatan jiwa ini, termasuk para tetua tertinggi. Segera, pembangkit tenaga listrik yang hadir curiga bahwa Xiao Yan curang. Yao Yun, pergi dan mintalah Yao Xuanyi yang lebih tua untuk keluar dan mencari tahu. Jika ada yang menipu demi keuntungan pribadi, maka mereka semua akan ditangani sesuai dengan aturan klan Yao kita. Melihat nilai batu jiwa masih sedikit bergetar, Yao Wan meraung. Tak perlu dipikir-pikir, jika seseorang yang baru berusia 100 tahun, jika kekuatan jiwanya telah mencapai alam, metamorf, seperti apa wajah orang-orang tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun ini. Kecuali orang ini memukul rahim ibunya untuk bercocok tanam, itu sama sekali tidak mungkin. Ya, Yao Yun mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak dapat mempercayainya, tetapi karena keberadaan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di gunung altar, dia hanya bisa menembus kehampaan dan menuju penghalang kristal. Patriark Yao, tunggu. Pada saat ini, Suner dengan lembut bangkit dari tempat duduknya, di belakangnya, lingkaran gagak emas yang terik matahari perlahan menempel, menunjukkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, dikombinasikan dengan kekuatan di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, itu menyebabkan kejutan sesaat perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bayi kecil, siapa kamu? Melihat postur arogan Sun, para tetua keluarga Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Bukan karena dia takut dengan kekuatan Sun, tapi kekuatan di belakangnya. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, dan bahkan apinya pun sangat menakutkan. 2 poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan di balik wanita ini memang lumayan. Pada level mereka, ini bukan lagi pertarungan satu orang. Sebuah perlombaan, dendam dalam suatu kekuatan, sangat berhati-hati. Nyala apimu seharusnya adalah nyala api suci, katakan padaku, siapa pria ini? Setelah berkedip, Yao Wan juga mencium rasa takut yang mendalam dari nyala api Suner, dan segera melambaikan tangannya untuk melepaskan Yao Yun berhenti, dan matanya tertuju ke arah Suner. Orang di depannya yang sedang menguji kekuatan jiwanya adalah suamiku. Suner bukanlah orang yang tidak masuk akal, tapi aku tidak ingin orang lain berbuat salah pada suamiku dengan sia-sia. Suner tertawa pelan, tapi arti melindungi kekurangan dalam suaranya lebih jelas. Mustahil. Aku belum pernah melihat seseorang semuda ini sampai ke titik ini. Bagaimana kalau itu masalahnya? Mengapa orang tua itu secara pribadi meminta maaf padanya? Oke, Yao Patriark harus mengingat kata-katamu. Percakapan singkat antara keduanya baru saja berakhir, dan Suner tidak lagi menghalangi mereka, karena dia percaya pada Xiao Yan. Setelah berkedip,
Yao Yun merobek kekosongan dan bersiap menghadapi simpul kristal, batas jauhnya. Ledakan. Tanpa menunggu awan obat memasukinya, gelombang energi yang dahsyat muncul langsung dari penghalang kristal, membuat semua kontestan keluar seperti saluran pembuangan. Pemandangan seperti itu seperti pemandangan Tianhe, semua orang langsung dikerumuni oleh Tianhe, dan mereka tiba-tiba dimiringkan ke bawah, yang cukup mengejutkan dan lucu. Retakan. Dengan suara, penghalang kristal di depan semua orang hancur. Setelah beberapa saat, ribuan orang di putaran pertama kompetisi kembali ke sini. Mereka merasa sangat malu, dan sepertinya mereka mengalami baptisan yang mengerikan. Yao Xuanyi, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang tetua inti dari keluarga Yao di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Patriark, orang ini adalah pertama kalinya orang tua ini melihatnya dalam hidupnya. Bakat bawaan, berbeda dari orang biasa. Kekuatan jiwanya sudah berada pada level yang sama denganmu. Masalah ini telah saya konfirmasi berulang kali, sama sekali tidak ada kesalahan. Yao Xuanyi menoleh dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Yao Wan di bawah tatapan banyak orang. Apa? Pada saat ini, Yao Wan, Yao Yun, dan anggota senior keluarga Yao lainnya memandang seorang pria dengan senyuman di wajahnya dengan mata tertegun, dan suasana hati mereka sulit untuk ditenangkan. Jiwa yang kuat di alam, Hua Yuan, dengan luas kurang dari 100 tahun. Maka penilaian upacara akbar ini masih kentut. Itu, Yao Patriark, secara tidak sengaja memecahkan batu jiwa yang diuji, kamu tidak akan menyalahkanku. Sementara semua orang belum pulih dari keterkejutan suara Yao Xuanyi barusan, kalimat Xiao Yan berikutnya, mau tak mau membuat semua orang yang hadir memiliki keinginan untuk hancur sampai mati. Batu jiwa ini sebenarnya dipatahkan oleh Xiao Yan. Rusak. Kekuatan jiwa tirani macam apa itu? Bisakah kamu benar-benar menembus batu jiwa ini? Apa yang salah? Xiao Yan bertanya-tanya ketika dia melihat Yao Wan dan semua orang terdiam. www.metelnovel.com. Bayi kecil, biarkan saja masalah ini berlalu. Setelah beberapa saat, Yao Wan juga memulihkan tekanan dari atasannya, dan berkata dengan santai ke belakang Suner. Oke, melihat ini, Suner hanya bisa menyerah sedikit. Jelas sekali, hal di atas tidak tahan dengan karakter yang kuat dan melindungi yang pendek. Dia akan maju dan memberikan pelajaran. Ini adalah keluarga obat, jadi wajar saja tidak perlu melakukan sesuatu yang merugikan keluarga obat menghadapi sesuatu. Tapi saat ini, banyak orang di sekitarnya yang memperlakukan Xiao Yan dan Suner seolah-olah mereka monster. Dari dua orang ini, salah satunya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan tak terduga, dan ternyata batu jiwa yang dianggap sebagai harta karun di kalangan keluarga pengobatan itu rusak. Orang lain memakai api suci, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia adalah wanita tertua dari negara adidaya tertentu. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memusuhi keduanya, namun justru karena penampilan gemilang Xiao Yan di ronde pertama, Xiao Yan frustrasi di mana-mana di penilaian berikutnya. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan tetap menjadi suatu keharusan. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.